Selamat pagi, kembali lagi di Andreas Punya Cerita episode 1. Kali ini saya ditemani Ibu Ageng, warga Sangihe, juga Bapak Yuda, manajer tambang perusahaan TMS. Kali ini kita menyoroti terkait perizinan tambang emas di Pulau Sangihe yang mengancam keberadaan masyarakat juga kelestarian lingkungan. Bagaimana pandangan Ibu Ageng terkait masalah ini? Baik, saya sendiri perwakilan dari masyarakat setempat. Kami tidak menyetujui adanya pembukaan lahan pertambangan karena akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga mengancam hilangnya burung endemik yang ada di kawasan tersebut. Oke, bagaimana dari sisi perusahaan Bapak Yuda? Kalau dari sisi perusahaan tidak melihat ini sebagai sebuah permasalahan karena dari pemerintah sendiri sudah menyetujui untuk pendirian pembangunan tambang ini. Loh, pemerintah mana yang Bapak maksud yang memberikan izin kepada perusahaan Anda? Padahal masyarakat setempat saja tidak mengetahui adanya perizinan tersebut. Karena izinnya saja belum sampai dan belum jelas kepada masyarakat. Kemudian bagaimana Anda bisa membuka lahan pertambangan di kawasan kami selaku masyarakat padahal kita tidak menyetujui? Dalam persetujuan kemarin, kalau saya tidak salah, dari pemerintah setempat dan juga warga lokal sudah diundang. Sehingga ketika Anda tidak diundang, mungkin Anda warga yang kurang berkepentingan gitu. Baik, Bapak mengatakan saya adalah warga yang tidak penting dan kemudian saya akan bertanya, apakah warga yang tidak penting tidak boleh atau tidak dilibatkan dalam perizinan ini? Kemudian menurut saya seluruh rakyat itu harus dilibatkan karena kehadiran perusahaan itu harus melibatkan unsur masyarakat dan dampak langsungnya juga akan kepada masyarakat setempat. Anda lucu sebagai masyarakat, nggak mungkin kita semua masyarakat tidak undang, karena nggak akan pernah selesai pembentukan undang. Oke, sebelum lanjut, kita juga di sini dihadiri oleh Ibu Rini selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Jadi Ibu, kita di sini membahas terkait perizinan tambang emas yang ada di Sangihe yang tidak diketahui oleh warga. Bagaimana pendapat Ibu terkait masalah ini? Oke Mas Andre, kami membenarkan adanya pemberian izin kepada pihak perusahaan dengan telah melibatkan perwakilan masyarakat serta pemerintah daerah setempat. Siapa yang Ibu libatkan? Karena masyarakat saja, kami sebagai masyarakat di sana tidak mengetahui dan tidak memberikan izin atau tidak menyetujui terhadap perizinan tersebut. Kalau begitu, bisa tidak Ibu menjelaskan atau memberitahukan kepada kami siapa yang menyetujui hal itu dan bagaimana pemerintah bisa memberikan izin padahal menurut UU nomor 1 tahun 2014 kawasan ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pertambangan. Oke, kenapa kami tidak memasukkan seluruh masyarakat dalam proses pembuatan izin ini? Karena kami menganggap bahwa perwakilan yang dibutuhkan dalam pembuatan perizinan adalah perwakilan dari masyarakat agar proses pembuatan perizinan ini berjalan dengan efisien. Kemudian terkait UU tersebut sudah dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Jadi di sana mereka telah mempertimbangkannya secara matang ya Bu. Kemudian untuk wilayah kontrak yang telah disepakati adalah luas areal eksplorasi potensi emas dan merupakan wilayah izin usaha yang akan mengecil seiring dilakukannya studi kelayakan dan kandungan mineral di dalamnya. Sistem pemberian izin ini juga sudah tertera dalam Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2020. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca beberapa poin di dalam undang-undang tersebut. Jadi kami tidak langsung memberikan izin kepada pihak perusahaan tanpa mempertimbangkan dampak panjangnya kepada masyarakat ataupun lingkungan begitu. Baik, tetapi di sini kami masih belum menyetujui jika belum adanya kejelasan mengenai perizinan tersebut. Kami meminta untuk dilakukan peninjauan ulang. Karena rencana tambang itu selain akan merusak hutan, burung endemik pun yang ada di situ akan punah, terancam punah, dan masyarakat di Sangihe pun terancam perekonomiannya. Loh, nggak bisa gitu dong Mbak Ageng. Kami udah banyak mencurahkan waktu dan materi terhadap pembangunan tambang. Rugi dong kami. Oke Bapak Yuda, kami kembalikan dulu kepada Ibu Rini. Apakah masih diperlukan Ibu terkait peninjauan ulang terkait perizinan tambang emas ini? Terkait peninjauan ulangnya itu kami rasa tidak perlu Mas Andre karena pemberian izin ini telah diberikan dengan mempertimbangkan AMDAL. Ada batasan tertentu yang diberikan di wilayah pertambangan. Terkait pelestarian spesies endemik sendiri, kami telah mengupayakan perlindungan terhadap spesies tersebut. Oke, bagaimana feedback dari perusahaan sendiri Mas? Dari perusahaan mungkin lebih kepada penggunaan tenaga kerja dari warga sekitar ya Mas Andi. Oke, mungkin akhir dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan nanti perlu mempertimbangkan terkait penggunaan SDM warga lokal agar perekonomian tetap berjalan. Juga untuk pemerintah perlu melakukan pengawasan yang intensif terkait pelaksanaan tambang emas. Juga untuk warga perlunya ditambahkan rasa
kritis juga tidak perlu risau terkait pekerjaan karena dijamin penuh oleh perusahaan. Demikian acara kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di Andreas Punya Cerita episode selanjutnya.